Halo, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kehidupan lagi, yaitu mengapa orang stres. Saya sebenarnya pernah membuat konten, tapi dari segi kesehatan, mengapa orang stres. Yaitu misalkan salah makan dan kurang gerak, you are what you eat, dan juga kurang gerak seperti yang dikatakan Adi Rai. Itu dari segi kesehatan. Tapi yang saya sampaikan ini bukan dari segi kesehatan, tetapi dari segi yaitu sejatining diri kita itu siapa. Apa itu namanya berarti? Dalam bidang apa? Tentu saja bukan kesehatan, tetapi adalah mungkin dari bidang penciptaan. Nah, gitu. Sebagai sebuah ilustrasi ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah background karena kita banyak sekali menjumpai manusia itu yang stres. Dia nggak sadar itu stresnya kenapa. Cuma stres gitu aja, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Dan itu banyak sekali dialami oleh orang-orang, atau bisa dengan bahasa lain, mati sebelum mati. Atau dalam bahasa orang Jawa itu, urip tapi kok tidak urup. Nah itu bahasanya lain, tapi intinya stres. Nah, apa penyebabnya? Baru kita masuk dalam sebuah ilustrasi. Anda tahu yang namanya burung? Tentu saja tahu. Anda tahu namanya kera? Oh, tentu saja pasti tahu juga. Apa beda burung dengan kera? Burung punya sayap, dia bisa terbang kemana-mana. Kera punya lengan yang kuat untuk bergantung dan lompat dari pohon ke pohon. Begitu kan? Pertanyaannya sederhana. Kalau kera disuruh menjadi burung, apa akibatnya? Atau burung disuruh menjadi kera, apa akibatnya? Betul, burung itu akan stres kalau disuruh menjadi kera, karena dia tidak punya tangan yang kuat untuk bergelayutan dari pohon ke pohon. Demikian juga sebaliknya. Maka akan stres. Nah, dari ilustrasi sederhana kita bisa memahami bahwa Tuhan itu memang menciptakan berbagai macam makhluk dengan karakternya sendiri-sendiri. Kalau kita memaksakan kera untuk menjadi burung, kita berdosa setengah mati. Kenapa? Ataulah sebagai manusia, kita itu mengambil burung, kemudian kita potong burung sayapnya. Bukan burung puyuh ya. Kemudian kita potong sayapnya dan burungnya tidak bisa terbang kemana-mana. Kita berdosa. Nah, karena itu, kenapa berdosa? Ya karena membuat burung itu stres, atau membuat kera itu stres. Seperti Umar itu pernah dia membebaskan seekor burung dari mainan anak-anak yang menali kaki burung tersebut. Tidak bisa kemana-mana, dia beli. Kemudian dia bebaskan. Tapi konteksnya bukan itu ya. Saya akan membahas mengapa burung tadi stres. Ya karena dia punya sayap, tetapi sayapnya dikebiri atau disuruh menjadi kera. Manusia juga demikian. Nah, kita akan membahas manusia. Mengapa manusia itu stres?
Apa yang dimiliki manusia? Apa perbedaannya? Sama seperti tadi saya tanya, apa perbedaan kera dengan burung? Burung punya sayap, bisa terbang. Kera punya tangan yang kuat, tidak bisa terbang. Nah, sekarang saya tanya, apa perbedaan Anda dengan hewan-hewan itu? Perbedaan yang paling signifikan, yang paling krusial adalah sama memang punya mata, tetapi yang tidak dipunyai oleh hewan adalah akal dan pikiran. Betul, disitulah letak mengapa manusia itu tanpa sadar bisa stres. Saya ilustrasikan lagi seperti burung tadi. Tanpa sadar kalau disuruh burung menjadi kera, dia stres. Karena dia punya sayap, tapi tidak disuruh terbang. Anda punya akal pikiran, tetapi tanpa sadar Anda tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Anda tidak berpikir, Anda tidak berakal, kemudian dengan pikiran dan akal itu Anda tidak berkreasi, menghasilkan sebuah karya. Maka Anda tanpa sadar memposisikan diri Anda seperti hewan. Hasilnya jelas, Anda akan stres. Maka Anda tidak akan sadar, loh, kenapa saya hari demi hari stres terus. Mulai dari Senin stres, Selasa stres, Rabu stres, dan seterusnya. Ternyata bisa jadi Anda memposisikan diri Anda seperti hewan, walaupun Anda tidak sadar. Burung juga demikian. Burung itu punya sayap, tetapi kalau tanpa sadar dia tidak terbang-terbang karena sayapnya ternyata sengkleh gitu, ya dia jadi stres. Nah, itu baru perbedaan yang paling menonjol. Kita bahas lagi untuk ilustrasi berikutnya. Burung, ada berbagai macam burung. Kita mencoba mentadaburi alam untuk belajar di kehidupan ini ya. Burung punya banyak jenis burung. Ada burung onta, itu mah bukan burung. Ada burung kutilang dan ada burung elang. Ada burung yang keluarnya malam seperti burung hantu. Ada burung emprit yang keluarnya siang. Sekarang saya tanya, kalau burung hantu disuruh keluarnya pagi-pagi, dia blabur matanya, stres juga hasilnya. Kok burung hantu ini keluarnya siang-siang, gitu kan? Ada kan yang tidak sadar seperti itu. Demikian juga burung beo, burung emprit, kalau malam tidur dia. Tapi kalau dia tidak sadar dia burung emprit, terus kemudian malam-malam dia begadang, stres tanpa sadar. Manusia juga seperti itu, tanpa sadar dia stres tadi. Kalau memposisikan dia tidak pernah berkarya, tidak pernah menggunakan akal dan pikiran untuk kreatif, seperti fitrahnya manusia. Stres tanpa sadar. Dari hari ke hari, stres terus. Berobat kemana-mana akhirnya. Tetap stres juga. Karena yang memberi obat ya salah resep. Begitu kan? Nah, tadi beraneka macam burung. Manusia juga punya aneka macam. Ada manusia hantu, bukan itu ya. Ada manusia emprit, bukan. Jadi karakter manusia itu macam-macam. Ada yang extrovert, ada yang introvert, kemudian ada yang otak kanannya lebih besar dari otak kiri, atau sebaliknya. Ada juga yang banyak ngomongnya, cerewet, ada yang pendiam. Itu tidak dibuat-buat. Kalau Anda tahu
maka itulah Tuhan Anda di situ keberadaannya. Anda bisa mempelajari dari mentadaburi alam. Oh, itu burung hantu. Oh, itu manuk emprit. Seperti itu kan? Nah, maka Anda akan mengenal siapa Tuhan Anda. Anda tidak akan stres. Nah, kalau Anda tidak mengenal, maka seperti burung tadi, berbagai macam burung. Ini berbagai karakter manusia. Ada yang introvert, nggak suka dolan ke sana, ke sini, menemui si A, menemui si B. Nggak suka beredar di kampung, beradanya di dalam rumah. Oh, itu berarti burung introvert, bukan burung introvert, manusia introvert. Ada yang sukanya bertandang ke sana, bertandang ke sini, kemudian show, kemudian senang kalau bertemu banyak orang. Kalau ada banyak orang pengennya kemudian menyampaikan sesuatu, itu namanya ekstrovert. Nah, kalau Anda memaksakan, maka yang stres dua, Anda stres, yang dipaksa juga stres. Begitu kan? Jadi, ya biarin saja kita dengan demikian mengenal siapa Tuhan kita. Hasilnya, nanti Anda tidak stres. Maka pesan saya bagi orang tua, bagi yang punya anak, bagi yang punya teman, bagi yang punya saudara, Anda bisa menggolongkan itu. Ini burung elang, burung gagak, oh ini yang manusia ekstrovert, introvert. Ini manusia yang disleksia, ini yang tidak. Nah, saya tanya lagi. Apa bedanya Rhoma Irama dengan Habibie? Kalau Rhoma Irama disuruh seperti Habibie, berkreasi, menggunakan akal pikirannya, ngutek-ngutek pesawat terbang. Walaupun belajar aerodinamika, dia tidak akan bisa membuat pesawat terbang. Hasilnya stres. Demikian juga Habibie, suruh ngutek-ngutek lagu, hasilnya stres juga. Nah, pesannya apa? Ya, jadi manusia yang sesuai dengan diri Anda, pemberian Tuhan. Nah, itulah kita mengenal Tuhan kita kan. Berarti sesuai yang diberikan oleh Tuhan. Apa bidang Anda? Berdayakan akal dan pikiran Anda di sana. Supaya urip jadi urup. Kalau urip jadi urup itu berarti tidak stres. Tidak akan mati sebelum mati karena Anda memberdayakan akal dan pikiran sesuai bidang Anda masing-masing. Dan maka pada giliran akhirnya Anda akan mendapatkan amal jariah. Loh, kok bisa? Bisa. Rhoma Irama sudah meninggal, tetapi lagu dangdutnya banyak ditiru oleh orang dan menginspirasi orang. Maka Anda tahu, hei manusia, itu lagu dari dia walaupun dia sudah mati. Kemudian ada orang yang tersentuh dengan lagu itu, kemudian dia menghargai atau menghormati ibunya gara-gara lagu itu, maka si Rhoma akan mendapatkan amal jariahnya. Kalau saya membuat konten ini dan kemudian ada orang yang mendengarkannya dan tersentuh, oh begitu, saya sadar sekarang. Maka walaupun saya sudah mati, saya akan mendapatkan amal jariah dari orang yang mendapat video ada. Begitu juga Imam Syafi'i yang mengarang buku.
buku apa namanya itu, saya lupa. Buku ini, buku itu, begitu. Walaupun orang sudah mati, tapi banyak yang terinspirasi dari buku itu, maka Imam Syafi'i mendapat rezeki, pahala yang mengalir terus, jariah, walaupun dia sudah mati. Jadi malahan urup walaupun dia sudah mati. Ini kan tadi orang Jawa bilang, urip itu harus urup. Tetapi ini sudah mati saja, dia masih urup, masih hidup. Jadi Anda tidak tersadarkan bahwa ternyata kalau kita tidak mengingkari diri kita, kadang kita yang suka mengingkari diri atau nggak sadar kalau kita itu manusia, atau manusia yang suka maksa, Anda suka maksa, kemudian mengkebiri kembaran burung yang punya sayap tadi nggak bisa terbang, Anda dosa. Nah, Anda juga yang mengkebiri akal pikiran orang lain supaya tidak berkreasi atau berkreativitas sesuai bidangnya. Iya, dosa, sama saja. Tidak ada yang menyampaikan hal ini kan, sejauh dan sedalam ini. Karya sastra, karya apapun itu bisa menjadi amal jariah Anda di kemudian hari. Apapun. Bahkan seorang Thomas Alva Edison, ya, kalau seandainya dia seorang muslim, maka amal jariahnya akan terus mengalir sampai sekarang. Kenapa? Karena Anda dan saya menggunakan bola lampu. Lampu ini ciptaan Thomas Alva Edison. Itu karena dia membebaskan dirinya menjadi manusia sejati. Itu adalah penyampaian saya dan mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua siapa diri kita. Kita adalah manusia yang punya akal dan pikiran, yang seharusnya berkarya supaya kita tidak stres dalam bidang yang kita bakati, kita diberi given oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya, sebuah tambahan lagi, apakah karya itu harus dihargai dalam bentuk uang kalau kita berkarya? Jawabnya tidak. Seperti misalkan Leonardo da Vinci, dia itu melukis karena memang kerjaannya melukis. Nah, hasil karyanya itu tidak langsung dihargai dengan sekup uang yang besar, tapi tatkala setelah dia meninggal dan beberapa puluh tahun kemudian, baru hasil lukisannya itu dihargai dengan harga yang sangat fantastik sekali, miliaran, bahkan mungkin triliunan. Demikian juga kalau Anda berkarya, bebaskan diri Anda, karya apapun dalam bidang yang Anda sukai, tanpa berpikir ini harus dihargai dengan uang. Karena bisa jadi itu akan menjadikan nilai tambah di kemudian hari, bukan saat ini waktu Anda masih hidup, tetapi nanti saat Anda sudah meninggal, dan bisa jadi menjadi amal jariah Anda. Jangan tutupi kemungkinan itu, karena bisa jadi.